saya Ani Lailatul Farihah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Lailatul Farihah dari SMP Negeri 1 Weleri. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang dalam hal ini untuk tugas kami di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Wahid selaku kepala sekolah SDN SD2 Numpolsek. Langsung saja bisa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga saya bisa mewawancarai Bapak pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau disipliner? Selama saya bertugas di SD 2 Numpolsek ini, kasus-kasus itu pasti ada. Kasus atau permasalahan tersebut kita selesaikan secara musyawarah dan secara keluarga. Cara saya mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan kejujuran moral adalah dengan melihat dari masalahnya. Jika ada masalah atau kasus dengan pilihan yang benar lawan benar, tentu saya identifikasikan dengan pada dilema etika. Namun apabila masalah atau kasus tersebut pilihannya benar lawan salah, maka saya identifikasikan pada kejujuran moral. Baik, untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebagai seorang manajerial, seorang kepala sekolah, dalam mengambil keputusan hendaknya sebijak mungkin dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang junjung tinggi sehingga bisa dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Kemudian seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan juga membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Hal ini akan memberikan semangat serta motivasi guru untuk selalu berkarya dan berinovasi memberikan yang terbaik bagi pendidikan, yang secara tidak langsung juga memberi semangat bagi semua warga sekolah, terutama peserta didiknya. Oleh karena itu, sebuah keputusan yang diambil warga sekolah terutama haruslah butuh banyak pertimbangan agar kepentingan tersebut tidak saling dirugikan. Baik, untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah yang saya ambil atau saya lakukan selama ini belum profesional, namun saya yakin bahwa apa yang saya lakukan dalam hal ini yang terbaik. Begini, ketika saya dihadapkan pada suatu masalah atau kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sebagai pemimpin, saya harus menemukan fakta berupa data kejadian.
siapa yang terlibat, kapan, dan di mana. Artinya, saya akan mengumpulkan berbagai informasi kasus tersebut. Kemudian, saya melakukan pengujian terhadap keputusan yang saya ambil. Apakah keputusan yang saya ambil sudah benar dan mengandung nilai kebajikan? Saya bertanggung jawab. Apakah ada resiko dan bagaimana mengatasi resiko tersebut? Jika langkah-langkah tersebut sudah saya lakukan, maka segera saya mengambil keputusan terhadap Baik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima MK? hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada Lima MK, biasanya di sekolah kami menerapkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi kasus yang perlu diambil. Kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Tiga, mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan. Kemudian, mempertimbangkan kembali bukti yang sudah diterima. Dan yang terakhir, mengambil tindakan untuk menentukan sebuah keputusan. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima MK? Hal dan tantangan yang berat dalam mengambil keputusan adalah pada saat ada masalah yang harus memilih di antara dua pilihan. Contohnya, seperti kejadian melawan rasa kasihan, di mana memilih antara keadilan dan memperlakukan yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Terkadang diperlukan untuk memegang teguh peraturan, tetapi kita pun terkadang perlu membuat pengecualian untuk hal yang benar dan wajar. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima MK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus di Lima MK. Prosedur yang saya jalankan selama dalam menyelesaikan kasus di Lima MK adalah melalui proses, yaitu mengenal dan melakukan pendekatan kepada anak dan orang tua agar dapat bekerjasama dalam proses belajar mengajar. Baik, ini selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima MK? Paradigma berpikir dari semua warga sekolah serta masyarakat di luar sekolah yang terkadang terpengaruh oleh kodrat zaman. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sekarang ini. Dalam hal pengambilan keputusan itu, kami dapat bermusyawarah dengan guru, komite, dan wali murid agar pengambilan keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Baik, untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima MK? Pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajar sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan. Sehingga keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya mengajarkan kecerdasan kognitif saja, melainkan kecerdasan moral, emosional, serta spiritual secara menyeluruh.
Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Diwantara, yaitu pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian Bapak wawancara yang saya lakukan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan atas kesempatannya yang diberikan oleh Bapak Wahid. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih banyak manfaat lagi yang saya petik dari apa yang sudah penjelasan sampaikan. Jadi, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara saya yang kedua, saya akan mewawancarai Kepala SMP Negeri 1 Weleri, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Sarwono MPD. Untuk itu langsung saja nih Pak, saya mulai wawancaranya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Sarwono sudah meluangkan waktunya untuk bersedia di wawancara saya nih Pak. Langsung saja tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Terima kasih Bu Ani. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat ya. Untuk ini serius ini. Begini, saya melihat ada dua hal yang menjadi dasar identifikasi. Yang pertama, bahwa sekolah itu merupakan institusi moral. Kemudian yang kedua, sekolah tentu memiliki kebijakan-kebijakan universal ya. Jadi ketika sekolah itu menjadi sebuah institusi moral, maka tentu ada tujuan, ada nilai-nilai yang akan dicapai, ditegakkan. Kemudian ada aturan-aturan yang disiapkan untuk menegakkan nilai moral itu. Yang kedua, tidak terlepas dari nilai-nilai khusus di sekolah, itu tentu ada nilai-nilai moral universal. Ini juga menjadi bahan identifikasi ketika akan pengambilan keputusan. Maka sekali lagi dua hal itu menjadi dasar utama. Yang pertama, bahwa sekolah itu menjadi nilai-nilai moral, institusi moral. Kemudian yang kedua, tidak lepas dari nilai-nilai universal. Ini dasarnya itu sebelum contoh nanti ya. Oke. Untuk yang selanjutnya nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dasarnya kan tadi ya, yang utama identifikasi masalah. Itu menjadi kerangka utama memang ketika akan pengambilan keputusan. Setelah mengidentifikasi masalah tadi, kemudian yang kedua memerlukan atau melengkapi data-data pendukung. Jadi ada satu masalah, tidak kemudian langsung kita mengambil satu keputusan, tetapi kita butuh berbagai sumber untuk melengkapi datanya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, membangun komunikasi. Jadi ada satu masalah yang terkait dengan seseorang. Setelah kita mengidentifikasi, yang kedua harus memiliki data-data pendukung, kita komunikasi, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir mengevaluasi. Ini mungkin menurut contoh perlu ini. Nah, ini masuk ke langkah-langkahnya Pak. Oke. Oke. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau banyak teori itu kan ada macam-macam ya, ada 9 paling tidak ya, contoh atau langkah untuk mengambil keputusan. Kalau saya begini, kalau misalnya ada masalah, yang pertama adalah mengenali masalah itu terkait dengan nilai-nilai yang kita kaitkan dengan nilai-nilai kebenaran moral maupun kebenaran sosial. Yang pertama, jadi kita mengenali nilai dulu. Kemudian yang kedua, tentukan atau menentukan pihak-pihak yang terkait, yang terlibat dalam kasus tadi. Misalnya kalau seorang guru, berarti kan kita melihat seberapa kasus itu
berdampak ke siswa, berdampak ke sekolah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, tadi di awal identifikasi juga saya sampaikan kita perlu data-data yang relevan. Misalnya terkait dengan guru yang masuk ke saya, ini saya butuh apa betul atau tidak? Contoh ya, nah contoh bisa nggak ya, Bu Ani? Contoh biar mempermudah ya. Yang begini, ketika ada orang tua WA ke saya, Pak, anak saya di kelas ini mata pelajaran tertentu kok sering kosong. Satu itu. Nah kemudian tentu saya tidak akan langsung menerima bahwa oh memang pelajaran ini di kelas ini kosong, terus tidak. Tetapi saya tadi yang pertama mengenali ya nilai-nilainya kan. Oh berarti orang tua itu kan pengennya bertanggung jawab, berarti kan dia bertanggung jawab. Sekolah juga punya nilai. Ini harus apa namanya, KPM harus maksimal, berjalan dengan baik, maka guru harus tanggung jawab juga. Kemudian yang kedua tadi, yang terlibat siapa? Tidak hanya sekolah, secara khusus murid tidak terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua, orang tua juga akan merasa khawatir kalau misalnya kasus semacam itu tidak diselesaikan. Maka dengan itu saya kemudian harus mencari data. Yang paling sederhana adalah data dari presensi, satu itu kan. Dan yang kedua juga saya kan juga pernah membuat apa namanya semacam refleksi ya. Refleksi yang ke anak-anak yang lain saya sampaikan ke anak-anak itu akan dengan muncul karena anak jujur mapel-mapel tentu yang mungkin sering kosong dan sebagainya. Nah dari data itu kemudian saya melakukan pengujian benar apa enggak. Nah, saya kemudian melakukan wawancara atau memanggil teman yang bersangkutan, kira-kira data ini benar atau tidak. Kemudian menurut yang bersangkutan, misalnya bapak atau ibu yang kasus tadi itu, alasannya apa? Nah, dengan alasan yang disampaikan, tentu saya akan mempertimbangkan. Maka muncullah di sana nilai-nilai moralnya itu, apakah ini masuk ke ke kasus yang D5TK atau yang rujukan moral. Nah kasus yang pernah terjadi itu sesungguhnya ya kalau saya kategorikan ke dilema. Karena yang bersangkutan tidak masuk itu karena alasan tertentu yang memang dibenarkan. Nah kemudian setelah itu, setelah kami wawancara dan sebagainya, dan investigasi secara berbagai sudut pandang, berbagai data, kami buat kesimpulan atau keputusan. Nah keputusan yang diambil adalah yang sampai hari ini kami hanya memanggil, mengundang, kemudian untuk meminta, memohon untuk tidak atau memperbaiki dan seterusnya. Kemudian yang terakhir langkah kami adalah setelah mengambil keputusan melihat, mengevaluasi, merefleksi apakah ada perubahan atau tidak. Jadi itu kira-kira tahapannya yang kira-kira 9 langkah untuk tahapan-tahapan. Untuk yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya Bapak tadi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi? Yang paling pertama itu pemahaman atau memahami masalah secara komprehensif itu menjadi kunci utama. So, kalau kita tidak memahami masalah, baik itu akar masalahnya atau proses kejadiannya, ini sangat sulit untuk kita mengambil satu keputusan. Kemudian yang kedua, setelah memahami, setelah itu komunikasi. Jadi, kalau kita bangun komunikasi yang bagus, kemudian yang mengalami kasus atau yang mengalami masalah itu mau terbuka, itu juga akan lebih efektif ketika kita mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah tentang tujuan yang mau kita capai dari penyelesaian masalah itu. Kalau tujuannya itu kan jelas ya, muaranya adalah karena kita sekolah memaksimalkan layanan ke anak. Yang selanjutnya Bapak, kira-kira yang menjadi tantangan untuk Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi sudah Bapak sampaikan itu apa saja kira-kira?
Ini karena terkait dengan moral ya, terkait dengan value, terkait dengan etika itu yang terus terang memang agak tantangan sulitnya adalah diperlukan keberanian dan ketegasan di dalam pengambilan keputusan, karena kalau sudah masalah seperti ini nilai-nilai moral itu kan kita mempertimbangkan tentang tentang kebenaran, tentang kebutuhan seseorang, kondisi seseorang, kemudian aturan-aturan sosial dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang justru semakin membuat kita harus butuh keberanian, harus ketegasan, begitulah yang dibutuhkan itu. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Karena ini kasus per kasus ya. Jadi kalau kita kembali ke aturan institusi moral, sekolah itu sudah punya aturan. Ketika semua warga sekolah sudah sesuai dengan aturan, tentu tidak ada masalah kan gitu. Nah, ketika ada satu kondisi istimewa, kondisi-kondisi khusus yang kemudian munculnya masalah, nah saat itulah masalah harus diselesaikan, karena jika masalah itu tertunda akan memunculkan masalah baru. Maka saya terus terang tidak punya jadwal khusus untuk penyelesaian, tetapi bagaimana setiap ada masalah berusaha kita selesaikan. Dan kondisi-kondisi yang insidental itu memang membutuhkan satu penanganan yang sistematis ya, meskipun tidak harus terburu-buru ya. Tahapan-tahapannya kan tadi sudah saya sampaikan, tinggal panggil, kita komunikasi dan seterusnya, kita gali dan sebagainya. Yang jelas tidak ada jadwal khusus ya namanya masalah gitu. Tetapi saya berusaha tidak menunda masalah. Untuk yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang seperti Bapak sampaikan tadi? Karena membuat aturan itu juga tidak sendiri, artinya ada tim, ada kemudian orang lain yang kita mintai masukan pertimbangan, maka dalam penyelesaian masalah juga tidak sendiri. Justru kami mengajak satu tim manajemen sekolah, yaitu menjadi satu hal yang sangat penting. Ketika tim manajemen sekolah pun itu belum bisa melahirkan satu keputusan yang paling baik, ya kita ada stakeholder yang lain, apakah itu komite atau bahkan orang tua siswa secara langsung, dan juga mungkin anak-anak kita minta masukan. Jadi itu ada orang-orang yang memang tidak sendiri lah. Untuk yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan terutama dilema etika ini seperti apa? Jadi orang di dalam memiliki kemampuan mengambil keputusan itu kan berproses. Maka ketika sudah berproses tahapan-tahapan, terus berlatih dalam artian mengalami menangani masalah, kemudian ada evaluasi, ada bagaimana dampak keputusan diambil, itu otomatis yang saya rasakan itu lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian bisa mencari solusi terbaik, meminimalkan hal-hal dampak negatifnya, kemudian tadi bisa mengajak orang lain, melibatkan orang lain untuk mengambil keputusan. Itu kita. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Sangat bermanfaat sekali untuk saya dan mungkin untuk teman-teman yang lain juga. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, dan mohon maaf kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu mungkin di sela-sela kesibukan panjenengan untuk keperluan wawancara kami, terutama saya.
tentang calon guru penggerak. Aku saja itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Terima kasih Ibu. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral, saya yang pertama melakukan klasifikasi kasus berdasarkan identitas masalah, ruang lingkup, dan urgen masalah. Selanjutnya mengaitkan dengan norma etika, dan yang ketiga mengambil keputusan secara langsung ataupun berdasarkan hasil musyawarah dengan tim manajemen sekolah atau pemangku. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai konsumen? Dalam mengambil keputusan, saya mendasarkan pada aturan dan norma yang berlaku. Untuk kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama dalam kebenaran, perlu dilihat beberapa prinsip, misalnya seberapa penting kebenaran itu untuk orang banyak, seberapa tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam masalah tersebut. Baik, selanjutnya langkah-langkah. Contoh kasus perubahan manajemen kantin. Semula kantin disewakan kepada warga sekolah, berubah menjadi dikelola oleh tim kantin sekolah di sana. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini yang bisa saya lakukan, yang pertama mengenali permasalahan yang benar. Yang kedua, mengaitkan dengan norma atau aturan yang relevan. Selanjutnya, siapa pihak-pihak yang terkait. Dan yang keempat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Di sini tim manajemen sekolah. Yang selanjutnya diambil keputusan, dan yang terakhir mengevaluasi hasil keputusan dan melakukan aksi. Baik, untuk itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang terkait dianggap efektif, yang pertama melihat permasalahan dengan kacamata norma atau regulasi yang ada, baik norma hukum formal maupun kesepakatan yang tertuang dalam bentuk program ataupun surat keputusan. Selanjutnya mengenali siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengenali siapa yang berdampak. Yang keempat, mencari fakta-fakta yang relevan. Dan yang selanjutnya, koordinasi untuk mengambil keputusan yang Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang selama ini saya alami, yang pertama, kelompok kepentingan yang tidak siap dengan perubahan atau status quo. Yang kedua, kinerja lingkungan sekolah yang belum maksimal. Yang ketiga, motivasi berprestasi yang kurang. Baik, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kami punya langkah-langkah, yaitu dengan langkah penyelesaian kasus
yang terjadi menggunakan model langsung maupun tidak langsung. Hal ini berdasarkan seberapa kompleks keputusan yang akan diambil, seberapa penting keputusan itu. Jika secara proporsional keputusan yang harus diambil tidak urgent, maka pengambilan keputusan dapat ditunda, tetapi mutlak harus diambil keputusan. Sedangkan untuk masalah urgent yang membutuhkan keputusan segera, maka saya segera melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa pertimbangan atau norma aturan yang ada. Untuk selanjutnya, adakah seorang ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika yang terjadi ini? Yang memberikan bantuan atau untuk mempermudah pengambilan keputusan adalah tim manajemen sekolah atau MIS dari wakil kepala sekolah dan KU-nya. Di sini dibantu oleh wakil kepala sekolahnya. Secara khusus adalah teman-teman yang terkait dengan keputusan yang akan diambil. Nah, ini untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya petik yang pertama, melatih kearifan pribadi, melatih kemampuan mengidentifikasi masalah secara holistik. Yang ketiga, kematangan dan kecermatan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat meminimalkan pengambilan keputusan yang salah. Terima kasih Ibu untuk wawancara pada kesempatan kali ini, sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan panjenengan, dan Bu Tati selaku Kepala SD Negeri 1 Sendangdawan, semoga selalu diberikan kesehatan ya Ibu, sehat selalu. Terima kasih banyak dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara 3 kepala sekolah yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.